Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami pada kesempatan yang mulia ini izinkan untuk mengajak kita belajar dari firman Allah yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai ayat 107. Surat As-Saffat ayat 101 sampai ayat 107, surat As-Saffat surat yang ke-37. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan Ibrahim itu kabar gembira bighulamin halim, dengan seorang anak yang sangat penyantun, sangat sabar. Ismail maksudnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada usia masa-masa sanggup untuk berusaha, qala, berkatalah Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku lihat, sesungguhnya ayah tengok dalam mimpi ayah, anni azbahu, sesungguhnya aku menyembelih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan saja yang Allah suruhkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan bersabar. Insyaallah engkau mendapati aku akan bersabar akan hal itu wahai ayahku. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah aslama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, maksudnya Nabi Ismail, di pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, lalu kami memanggil dia, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Maksudnya Allah menyeru Nabi Ibrahim, ayat 105, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Qad, sungguh, saddaqta, engkau telah membenarkan ar-ru'ya, mimpimu itu. Inna kadzalika, sesungguhnya kami, demikianlah, seperti itulah, najzil muhsinin, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
Sesungguhnya ini lahua, sungguh dianya balaul mubin, ujian yang benar-benar nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Wa fadainahu, dan kami tebus anak itu, maksudnya Nabi Ismail, bidzibhin azim, dengan penyembelihan, dengan seekor sembelihan azim yang besar. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat yang kita bacakan tadi surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 mengingatkan kepada kita perintah yang Allah tetapkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari ayat yang kita bacakan tadi, maka sesungguhnya kita tahu di situ bahwasanya di antara yang menjadi puncak dari cintanya seorang hamba kepada Rohnya adalah ketika dia mau berkorban. Dia mau memperturutkan apa saja kehendak yang dicintainya. Puncak dari cinta adalah pengorbanan. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maka Bapak Ibu, setiap kekasih Allah itu dia pasti akan diuji. Yang namanya cinta, cinta pasti butuh bukti. Dan bukti dari cinta adalah pengorbanan. Fakta dari Nabi Ibrahim cinta dia kepada Allah, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim pun menyembelih anaknya. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu kedatangan anaknya itu? Lebih dari 80 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan 86 tahun. Lama menunggu kedatangan seorang anak. Sampai-sampai anak pada usia yang mampu untuk berusaha, bisa untuk menolong dia, kemudian dapat perintah pula dari Allah untuk menyembelihnya. Maka hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, cinta kita diuji, cinta kita dipertanyakan. Ada tak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka semua kita pasti akan mengatakan, oh saya cinta. Cinta butuh bukti, puncak dari cinta adalah pengorbanan. Kita sayang kepada anak, kita cinta kepada istri, maka kita berjuang untuk anak kita. Kita mau berkorban untuk istri kita. Kadang-kadang belum lagi matahari terbit, sudah sampai di rumah tetangga pinjam uang hutang beras. Asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali kita berjuang dalam keadaan tak makan perut kosong, sedikit pun tak pernah diperhitungkan asalkan anak saya jadi orang. Ramai di media sosial 2018 kalau saya tak salah. Seorang ayah dijualnya ginjalnya demi sekolah anaknya. Cinta maka dia berkorban. Saya tengok bagaimana Brimob latihan di YouTube. Latihan fisik, disuruh untuk menangkis pukulan pelatihnya. Dipukul sama pelatihnya, kurang cepat tangkisannya dan kurang kuat, akhirnya masuk pukulan pelatihnya. Marah pelatihnya, lalu kemudian ditendang lagi rusuknya. Terduduk kawan. Saya tengok Kopassus latihan di YouTube. Ditembak di atas, dia tiarap di bawah. Kalau tiarapnya tak lurus, alamat badan innalillah, karena dia ditembak. Begitulah untuk anak. Tidak masalah saya dipermalukan di hadapan kawan-kawan saya, tidak masalah saya diremehkan di hadapan kawan-kawan saya. Yang penting saya akan tetap dapat belikan anak saya baju baru, sepatu baru, supaya anak saya bisa sama seperti anak orang pada umumnya. Cinta butuh bukti, bukti cinta adalah pengorbanan. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang sangat kita cintai, Pak. Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Bisa jadi nanti kita diuji dengan anak kita. Bisa jadi nanti kita diuji dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Semua kita pasti akan diuji oleh Allah. Setiap yang bernama kekasih, dia pasti akan diuji. Dan luar biasanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada satu yang barangkali juga bisa kita ambil ibrahnya di sini. Di saat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berserah diri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang dalam hal ini Nabi Ismail. Ketika disembelih lalu kemudian Allah ganti tanda cinta itu dengan penyembelihan seekor dzibhin azim, dengan penyembelihan yang lebih besar, yang lebih agung juga kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kibas, ada yang mengatakan ghanam, ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan kambing yang selevel lah dengan itu. Maka kemudian di akhir-akhir ini ada orang bertanya, Ustaz, mana kita yang lebih afdol berkorban dengan sapi atau dengan kambing? Mana yang afdol berkorban dengan sapi atau dengan kambing? Maksudnya satu ekor, 7 ekor sapi, tujuh orang patungan dengan satu ekor sapi, atau memang dengan kambingnya aja kami berkorban, Ustaz. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka di antara jawaban yang bisa saya berikan, kalaulah bukan kambing menjadi hewan yang paling baik, takkanlah Allah mengganti penyembelihan Nabi Ismail itu dengan domba atau dengan kambing. Kalaulah bukan kambing hewan yang paling baik, takkanlah Nabi dalam hadis yang panjang kita baca, Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, tanduknya panjang. Lalu kemudian di saat Nabi menyembelih yang pertama, apa kata Nabi? Ya Allah, ini dari umat Muhammad, ya Allah. Selesai satu, disembelih yang kedua, apa kata Nabi? Ya Allah, ini dari Muhammad wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad, ya Allah. Kalaulah bukan kambing yang paling baik, takkanlah Nabi menyembelih dengan kambing. Kalaulah bukan kambing menjadi hewan yang paling baik, mustahil Nabi. Hewan yang paling disukai oleh Nabi itu hewan apa, Pak? Daging yang paling disukai oleh Nabi itu daging apa? Daging daging kambing. Tapi kan orang opini yang dibangun apa? Kalau awak makan kambing, naik tensi, kolesterol, darah tinggi, macam-macam yang disebutkan. Sehingga kemudian orang tak mau, orang kemudian takut untuk makan kambing. Bapak Ibu dimuliakan Allah, daging kambing daging yang paling baik. Kenapa kok kemudian orang mengatakan tensi, kolesterol? Cara masak kita itu yang tak baik. Cara masak kita itu yang tidak betul, sehingga rusak jadinya. Terlebih Bapak Ibu dimuliakan Allah, macam mana tak naik tensi kambing kawat yang kita ambil? Makanya ini tensi, emosi orang dibuatnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya. Maka kalau sekiranya ada yang bertanya, kalau saya menjawab itu yang bisa saya berikan jawaban. Kalau ditanya mana yang paling afdol berkorban dengan kambing atau dengan sapi, maka kambinglah yang paling bagus karena Nabi pun berkorbannya dengan kambing. Memang ada juga hadis Nabi mengatakan Nabi berkorban dengan 100 ekor onta di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya Nabi berkorban dengan 100 ekor onta, 63 disembelih dengan tangannya, lalu kemudian sisa yang 27 lalu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian menjadi pelajaran iktibar bagi sahabat. Oh, ternyata Nabi menyembelih 63 itu adalah isyarat ternyata usia Nabi cuma sampai di 63 tahun. Wallahu a'lamu bishawab. Kita bermohon kepada Allah tahun ini semoga Allah mampukan kita untuk bisa berkorban sebagai kita tanda dan bukti kita cinta kepada Allah. Allah tidak meminta Ismail kita, Allah tidak meminta Sarah kita untuk dikorbankan, Allah tidak meminta Hajar kita untuk dikorbankan. Allah hanya meminta melalui syariat kita mulia menyembelih seekor kambing. Mudah-mudahan Allah mampukan kita akan hal itu sebagai kita tanda kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum